Ada yang takut lintah? Atau pernah digigit lintah? Tahu gak sih lintah itu apa? Tahu gak sih makanan lintah itu apa? Berikut ini penjelasan mengenai lintah. Jangan lupa tekan tombol suka dan loncengnya ya teman-teman. Lintah adalah kelompok hewan dalam keluarga cacing beruas Annelida yang berbadan pipih serta memiliki alat pengisap darah di ujung kepala dan ujung ekornya. Sekitar 3/4 spesies lintah hidup sebagai parasit yang mengisap darah inangnya, sedangkan sisanya merupakan pemangsa. Secara taksonomi, hewan ini dikelompokkan sebagai subkelas Hirudinea. Hewan ini berkerabat dengan Oligoceta seperti cacing tanah yang sama-sama memiliki tubuh lunak, berotot, beruas, dapat memendek, serta memanjang, memiliki kulit telung, serta bersifat hermafrodit. Tubuhnya berotot dan relatif padat. Berbeda dengan Annelida lainnya yang memiliki selom rongga tubuh berukuran besar, selom lintah telah berubah menjadi saluran-saluran kecil. Kebanyakan lintah hidup di habitat air tawar, sementara sebagian kecil hidup di darat atau di air laut. Spesies yang paling umum dikenal di antaranya adalah lintah Medicirudo medicinalis yang bersifat hematofagus atau pemakan darah. Lintah berkembang biak dengan bertelur dan menyimpan telur-telurnya dalam sarung khusus. Lintah air tawar biasanya melekatkan telur ini ke suatu benda di bawah permukaan air. Salah satu kelompok lintah air tawar, Glossophoниdae, mengerami telurnya. Lintah darat sering meletakkan sarung telurnya di tempat tersembunyi di bawah kayu, dalam celah-celah, atau di tanah yang lembab. Hampir 700 spesies lintah telah diketahui. Sebagian besar lintah hidup di air tawar, selebihnya sekitar 100 hidup di air laut dan sekitar 90 hidup di darat. Anggota kelompok lintah darat Camadipsida umumnya merupakan hewan asli daerah tropis dan subtropis, sedangkan kelompok Hirudinidae yang hidup di air memiliki jangkauan yang lebih luas di seluruh dunia. Kedua kelompok ini memperoleh makanannya dari mengisap darah mamalia, termasuk manusia. Tidak semua lintah mengisap darah. Kelompok Carpobelliformes yang hidup di air maupun bersifat amfibi merupakan karnivora dan memiliki mulut tak bergigi yang cukup besar untuk menelan bulat-bulat berbagai larva, moluska, dan hewan-hewan Annelida. Lintah bersifat hermafrodit protandri, artinya organ reproduksi jantannya yaitu testis matang terlebih dahulu sebelum ovarium. Sepasang lintah berkopulasi dengan menjajarkan tubuh mereka dengan kepala satu lintah searah dengan ekor lintah lainnya dan bersentuhan di daerah klitelum sehingga gonopori, betina lintah lainnya. Sebuah spermatofora berisi sperma dikeluarkan dari penis menuju gonopori betina dan sperma yang dikandungnya kemudian dipindahkan ke vagina dan kemungkinan disimpan di sana. Lintah predator memiliki tubuh yang mirip tetapi banyak yang memiliki sebuah proboscis alih-alih rahang. Proboscis ini normalnya disimpan di dalam mulut dan digunakan untuk menyerang mangsa seperti sebuah tombak. Makanan predator-predator ini adalah avertebrata kecil seperti siput, cacing tanah, dan larva serangga. Mangsa tersebut kemudian diisap dan ditelan bulat-bulat. Sebagian Rhenchovylida mengisap jaringan-jaringan lunak mangsanya sehingga dapat dikatakan bersifat pertengahan antara predator dan pengi. Gigitan lintah biasanya hanya mengejutkan saja dan tidak berbahaya untuk manusia. Tindakan yang disarankan adalah melepaskan lintah, menghentikan keluarnya darah, dan menghindari infeksi. Segelintir orang memiliki reaksi alergi atau anafilaksis sehingga membutuhkan perawatan medis secepatnya. Di antara gejala reaksi ini adalah bisul marah atau bintil yang terasa gatal di sekujur tubuh, bengkak-bengkak di sekitar bibir atau mata, perasaan pusing atau ingin pingsan, dan kesulitan bernapas. Seekor lintah yang melekat di kulit luar akan melepaskan diri setelah kenyang yang dapat dicapai setelah 20 menit hingga 2 jam. Air garam telah terbukti dapat mempercepat lepasnya lintah, tetapi dapat menyebabkan masuknya darah dari lintah ke tubuh manusia sehingga meningkatkan risiko infeksi. Perdarahan dari luka yang ditimbulkan dapat berlanjut setelah lintah melepaskan diri yang dapat dihentikan dengan perban atau obat penghenti perdarahan jika lintah mengisap di bagian dalam tubuh seperti bagian dalam hidung
ada kemungkinan diperlukan tindakan medis. Beberapa spesies lintah, termasuk lintah yang disebut lintah medis atau Hirudo medicinalis, telah digunakan untuk membuang darah dengan tujuan pengobatan sejak 2500 tahun yang lalu. Teks Ayurveda menjelaskan penggunaan lintah untuk pembuangan darah di India kuno. Di Yunani kuno, pembuangan darah dilakukan berdasarkan teori humor yang pada waktu itu merupakan teori utama pengobatan di Yunani dan ditulis di koleksi Hipokratik dari abad ke-5 SM. Menurut teori ini, kesehatan seseorang tergantung dari keseimbangan antara 4 humor, yaitu darah, empedu kuning, empedu hitam, dan phlegma imus. Jika seorang tabib menganggap pasien memiliki terlalu banyak darah sehingga mengganggu keseimbangan, lintah digunakan untuk membuangnya. Sekian penjelasan mengenai lintah. Lintah memang tidak berbahaya. Namun tetap kita sebagai manusia harus berhati-hati. Terima kasih.